Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Bertolak ke New Delhi, Kepala BNPT menghadiri pertemuan No Money for Terrorism Ministerial Conference yang digelar oleh pemerintah India. Sejumlah isu turut menjadi sorotan dalam rapat ini, termasuk pendanaan terorisme. Dalam rangka perkuat kerjasama antar negara dalam menanggulangi permasalahan terorisme di dunia, Delegasi Republik Indonesia diwakili Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Ketua Delegasi dan Kedutaan Besar Indonesia untuk India, hadiri Third No Money for Terror Ministerial Conference on Counterterrorism Financing atau NMFT yang digelar oleh pemerintah India di kota New Delhi pada 18 sampai dengan 19 November 2022. Konferensi juga dihadiri oleh 86 negara dan 27 organisasi internasional. Konferensi No Money for Terror merupakan annual event yang membahas terkait pendekatan terintegrasi dan keterlibatan kolektif dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme, ancaman global, risiko pendanaan terorisme, dan metode pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam konferensi, Kepala BNPT sampaikan bahwa di Indonesia, tindak pidana pendanaan terorisme umumnya berasal dari penyalahgunaan dana non-profit organizations dan designated non-financial business and professions. NPO dinilai penting dalam suatu negara untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. Kepala BNPT berkomitmen dalam upaya global untuk mencegah dan memberantas terorisme dan pendanaan terorisme. Untuk itu, melalui konferensi ini diharapkan Indonesia mendapat dukungan untuk menjadi anggota Financial Action Task Force atau FATF yang telah dijalani untuk memperoleh keanggotaan penuh. Komjen Pol Boy Rafli Amar juga sampaikan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan negara-negara dalam memitigasi risiko tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam kunjungan ke India, BNPT juga lakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra seperti Minister of State in the Ministry of Home Affairs Singapore, Director of Intelligence Bureau of India, Director General of National Investigation Agency of India, dan Duta Besar Mali untuk India merangkap Indonesia. Pertemuan tersebut membahas upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mencegah dan memberantas terorisme dan pendanaan terorisme, serta membahas kerjasama yang dapat dilakukan Indonesia dengan negara-negara mitra tersebut. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme, Kepala BNPT memimpin pertemuan Aqaba Process Southeast Asia High Level Tech Meeting pada 22 November 2022, di mana ia sampaikan pentingnya upaya pemberantasan terorisme dan ekstremisme di dunia maya. Sebagai bentuk komitmen BNPT dalam memerangi terorisme ekstremisme berbasis kekerasan, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto dan jajaran, pemerintah Yordania, serta Australia hadiri pertemuan Aqaba Process Southeast Asia High Level Tech Meeting yang digelar di Bali pada 22 November 2022. Digelar selama 2 hari, Aqaba merupakan inisiatif dari pemimpin negara Yordania yakni King Abdullah II yang ditujukan kepada seluruh negara dan para pemangku kepentingan untuk saling meningkatkan keamanan, koordinasi, serta pertukaran informasi dan keahlian dalam bersama melawan terorisme ekstremisme. Terdiri atas 3 sesi, kegiatan ini mengangkat tema Preventing Terrorist and Violent Extremist Exploitation of the Internet yang dipandang penting untuk meminimalisir penyebaran paham radikalisme yang cepat dan luas secara daring. Bertindak sebagai co-chair atau ketua, Kepala BNPT sampaikan bahaya dari meningkatnya radikalisasi online seperti fenomena serangan lone wolf.
Dirinya berharap pertemuan ini menjadi wadah dalam memahami dan menangani aksi terorisme yang disebabkan oleh penyalahgunaan internet. We have witnessed in the past that particularly during the COVID-19 pandemic, the increase of terrorists, including violent extremists abusing the internet, including social media for their unlawful purpose. This causes concern for self-online radicalization and the possibility of inspired and or lone wolf attack. These challenges are among the reasons that this high-level tech becomes ever more relevant. I value that this Aqaba Process Southeast Asia high-level tech meeting will serve as vehicle to, among others, understanding the threat environment in the region on the misuse of internet. Senada dengannya, perwakilan Australia Commonwealth Counter-Terrorism Coordinator Deputy Secretary Andrew Keffert menyoroti Aqaba Process sebagai momentum untuk berkolaborasi menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat. Through initiatives such as this Aqaba Process, we can work collaboratively and innovatively against these threats and pursue a truly global response to ensuring the internet remains safe, open, and a force for prosperity. Sementara itu, Director of the General Intelligence Department Yordania, Mayor Jenderal Ahmad Husni, sebut bahwa membangun sinergi dengan kawasan Asia Tenggara dinilai strategis dalam menangani berbagai permasalahan terorisme terkini. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk menanggulangi terorisme online yang ditandai dengan penandatanganan Joint Communique oleh Mayor Jenderal Ahmad Husni, Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Deputy Secretary Andrew Keffert, mewakili 11 negara dan 4 organisasi internasional yang hadir. Digelarnya Aqaba Process di Indonesia tahun ini merupakan hasil pertemuan Kepala BNPT dengan King Abdullah II pada 2021 lalu, di mana Kepala BNPT sampaikan segenap dukungannya guna mendorong terciptanya kawasan Asia Tenggara yang aman dan kondusif dari ancaman terorisme. Masih dalam rangkaian pertemuan Aqaba Process, seluruh delegasi yang hadir mengikuti acara makan malam bersama yang digelar oleh BNPT. Hal ini sekaligus guna membangun semangat untuk persiapan gelaran rapat di hari selanjutnya. Usai memimpin pertemuan Aqaba Process Southeast Asia High Level Tech Meeting, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut jajaran pimpinan dan peserta rapat dalam acara makan malam bersama pada 22 November 2022. Acara dibuka dengan penampilan tari Sekar Jepun yang merupakan tarian khas Kabupaten Badung, Bali. Kepala BNPT sampaikan apresiasinya atas kehadiran dan keikutsertaan para perwakilan negara dan organisasi internasional dalam rangkaian kegiatan Aqaba Process. Menambahkan Kepala BNPT, Commonwealth Counter-Terrorism Coordinator, Deputy Secretary Andrew Keffert mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kelancaran pertemuan pada hari kedua mendatang. Dengan demikian, gelaran makan malam bersama telah resmi menutup pertemuan Aqaba Process pada hari pertama. Dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, pertemuan Aqaba Process Southeast Asia High Level Tech Meeting kembali dilanjutkan. Sebagai hasil dari pertemuan ini, seluruh delegasi sepakat untuk menjaga keamanan ruang cyber dari ancaman terorisme dan ekstremisme. Bertempat di Badung, Bali, pertemuan Aqaba Process Southeast Asia High Level Tech Meeting kembali dilanjutkan pada 23 November 2022. Rangkaian rapat yang terbagi ke dalam 6 sesi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto,
Australian Ambassador for Counter-Terrorism, Roger Noble, dan Deputy Director General for Analysis and Information Yordania, Brigadir Jenderal Ziad Batarseh. Pada gelaran di hari kedua ini, sejumlah perwakilan dari platform jejaring sosial turut paparkan upaya sekaligus rencana penanggulangan terorisme dan ekstremisme secara online, meliputi Meta Platforms Inc., Microsoft Corporation, ByteDance, dan Google. Membuka pertemuan, Andika Krisnayudanto sampaikan apresiasinya atas pemaparan pandangan dan upaya pencegahan terorisme daring di tingkat regional dan internasional oleh masing-masing delegasi. I would also like to thank the various speakers today coming in from countries within the region and outside of the region. And of course, I would like to convey our appreciation to the speakers coming from the tech companies and of course other international organizations such as UNOCT, Europol and Interpol, which would also help facilitate putting words into actions when we're looking at the joint communique. So again, my deepest appreciation for all of you for gracing this second day of the meeting, and again I look towards a fruitful meeting, and I do hope an active and of course a very active and two-way communications. Sementara itu, Ambassador Roger Noble berharap seluruh pembahasan, gagasan, maupun peluang kerjasama yang didiskusikan dalam pertemuan dapat menghasilkan rekomendasi yang efektif dan tepat sasaran. We will write down and acknowledge key points, ideas, observations, opportunities, and gaps, and we'll seek to record them, not as an endorsed conference outcome that everybody agrees to or will implement, but as a record of the discussion and the points so that we can walk away from this conference with a set of ideas. Menambahkan kedua pimpinan rapat tersebut, Brigadir Jenderal Ziad Batarseh ingatkan bahwa ke depan, implementasi dari pertemuan ini tidak hanya bermanfaat bagi keamanan masing-masing negara, namun juga demi melindungi generasi muda di masa mendatang. Terdapat temuan terkait radikalisasi online yang menjadi perhatian, yaitu besarnya jumlah pengguna game online yang rentan terpapar ataupun berpotensi memicu penyebaran ideologi terorisme. Teknologi hash sharing yang digagas oleh GIFCT untuk mendeteksi pelaku sekaligus menghapus konten radikal terorisme, serta peluncuran layanan Family Safety Tools guna mencegah radikalisasi terhadap anak. Sebagai hasil dari pertemuan ini, seluruh delegasi sepakat untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan pemangku kepentingan untuk tidak menyediakan ruang bagi kejahatan terorisme secara daring. Memimpin apel pagi di Sentul, Jawa Barat, Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Deddy Sambowo ajak para pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT untuk tingkatkan semangat nasionalisme. Salah satunya dengan turut mengulurkan bantuan bagi para korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022 lalu. Dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme pegawai di lingkungan BNPT, dilaksanakan apel pagi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dilaksanakan pada 24 November 2022, apel dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Deddy Sambowo dan diikuti oleh segenap pejabat dan pegawai BNPT. Dalam apel ini, Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Deddy Sambowo sampaikan beberapa pesan kepada para pegawai. Di antaranya yakni beliau menekankan bela sungkawa atas bencana gempa yang terjadi di Cianjur dan mengajak segenap pegawai BNPT untuk memanjatkan doa bersama serta memberikan bantuan semampunya kepada saudara setanah air yang sedang mengalami musibah tersebut. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.